Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, episode yang telah lalu telah kita jelaskan mengenai hukum-hukum hijrah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing manusia. Pada episode kali ini kita akan menjelaskan syarat utama bagi orang yang hijrah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari awal, hijrah merupakan salah satu amal yang mulia di dalam Islam yang telah dilakukan oleh para nabi, demikian juga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada waktu itu, serta orang-orang saleh setelahnya yang telah melakukan hijrah. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin melaksanakan amal yang mulia ini, amal saleh ini, yakni hijrah, hendaknya mereka memenuhi syarat yang utama yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini, yakni al-ikhlas. Maka hendaknya setiap orang yang ingin melakukan hijrah, hendaknya mereka benar-benar mengikhlaskan niat mereka semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan wajah Allah, bukan untuk mencari dunia, bukan karena sebab wanita ataupun bukan karena keuntungan-keuntungan duniawiyah yang lainnya. Tapi benar-benar semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita ketahui bahwasanya hijrah ini hampir serupa dengan taubat. Hijrah ini hampir serupa dengan jihad. Sehingga sering digandengkan hijrah ini dengan jihad, sering digandengkan hijrah ini dengan amalan taubat. Maka keikhlasan ini sangat dibutuhkan bagi orang yang hendak melaksanakan hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Dan hijrah merupakan bagian dari agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal ini bergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya masing-masing orang akan memperoleh apa yang telah ia niatkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, yakni dengan contoh hijrah. Ini merupakan bukti bahwa hijrah adalah salah satu amal soleh di dalam Islam. Beliau mengatakan, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dia untuk mendapatkan dunia, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan niat-niat yang telah dia lakukan tadi. Yakni hijrahnya untuk apa? Kalau untuk dunia, dia akan dapatkan dunia. Kalau semata-mata hanya untuk mencari wanita, dia hanya mendapatkan wanita, dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian di sisi Allah. Dan pada hari akhirat nanti dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan sedikit pun. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau SAW bersabda, "Faman amila minhum amalal akhirah lidunya, wa ma lahu fil akhirati nasib." Kata Nabi SAW, siapa saja di antara umat ini yang melakukan amalan-amalan akhirat tapi untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan dunia saja, maka nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian pahala sedikit pun. Fana'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk mengikhlaskan segala niat kebaikan kita hanya semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah. Demikian juga hijrah. Seperti yang kita sebutkan tadi, hijrah ini hampir semakna dengan jihad. Bahkan pada amalan jihad sekalipun, ketika ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam An-Nasai, datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aro'aita rojulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seorang yang ingin melakukan ghazwah, dia ingin berjihad perang fisabilillah, tapi niatnya ada dua dalam keberangkatan perangnya.
ingin cari pahala, dan yang satu lagi ingin disebut-sebut namanya. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan la syai'alahu, la syai'alahu, la syai'alahu, fa'adaha thalathan. Beliau mengatakan tidak ada sedikit pun pahala baginya, nggak ada pahala baginya, tidak ada pahala baginya. Na'udzubillah. Setelah itu beliau mengatakan innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal kecuali amal itu ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin hijrah, berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, baik itu hukumnya wajib, apakah itu hukumnya mustahab, maka penuhi syarat yang utama ini. Ikhlaskan niat ketika melaksanakan hijrah, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan karena dunia, bukan karena tren, bukan karena perkara-perkara yang lainnya, bukan karena wanita, tapi semata-mata ingin melaksanakan amal ibadah, yakni hijrah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.